Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan AM Course. Kali ini kita akan membahas mengenai hukum Newton bagian pertama. Ini adalah materi fisika untuk kelas 10. Oke, sebelum kita mempelajari hukum Newton, ada baiknya pertama-tama kita mempelajari dulu, mengenal dulu macam-macam gaya, di mana nanti kita akan menggunakan atau banyak berinteraksi dengan gaya-gaya ini ya, terutama gaya-gaya yang common ya, yang sering dibahas pada materi hukum Newton fisika kelas 10 ini. Oke, langsung aja. Yang pertama ada gaya berat. Oke. Nah, gaya berat itu lambangnya adalah W besar ya. Jadi lambang gaya berat itu adalah W besar. Kenapa? Karena diambil dari bahasa Inggrisnya weight ya. Jadi lambangnya W besar. Nah, karena gaya ini satuannya pasti Newton. Oke, jadi gaya teman-teman masih ingat tentu ya, kalau kita ulang sedikit, gaya itu merupakan besaran vektor ya. Gaya ini adalah besaran vektor. Nah, karena vektor maka memiliki dua hal, ada arah dan ada nilai. Maka nanti setiap kita mempelajari suatu gaya, maka teman-teman harus paham bagaimana menentukan arah gaya itu, bagaimana mencari nilainya. Ya, selama teman-teman udah tahu dua hal ini udah selesai. Ya, jadi hukum Newton itu membahas ini tentang hukum Newton tentang gerak ya. Ini membahas tentang gaya. Nah, kuncinya adalah teman-teman udah belajar vektor. Nah, vektor ini tentu udah belajar di semester sebelumnya. Oke, jadi apapun gaya yang kita pelajari nanti di bawah, maka kita harus bisa mencari arahnya. Yang kedua, mencari nilainya. Nah, itu baru aman. Nah, ingat gaya ini secara bahasa Inggrisnya ya, itu bahasa Inggrisnya adalah force. Maka secara umum gaya itu dilambangkan dengan F. Ya, satuan dari gaya tentu Newton gitu ya. Nah, lambang dari Newton itu sendiri disimbolkan dengan huruf N besar. Oke, jadi kita ulang, gaya bahasa Inggrisnya force. Ini kok jadi force ya? Force yang nggak ada R-nya ya. Kemudian bahasa Inggris lambang dari force itu adalah F besar. Satuan dari force, satuan dari gaya adalah Newton. Lambang dari Newton adalah N besar. Oke. Nah, sehingga gaya berat ini itu lambangnya adalah W, satuannya nggak perlu ditanya lagi, satuannya pasti Newton ya, karena apapun gaya pasti satuannya Newton. Ini adalah satuan SI-nya, walaupun nanti ada satuan yang lain untuk gaya seperti dyne gitu ya. Ini juga satuan gaya, tapi yang kita gunakan di sini adalah satuan internasional yaitu Newton. Oke, nah yang pertama kita belajar tentang gaya berat itu ada arah dan nilai gitu ya. Jadi yang pertama kita pelajari dulu bagaimana menentukan arah gaya berat. Oke. Arah gaya berat ini kalau kita buat konsepnya itu selalu ke bawah. Tapi makna ke bawah ini kita harus buat tanda kutip gitu ya. Maksud ke bawah ini adalah sebenarnya menuju pusat bumi. Ya, jadi di mana kita berada itu tentu pusat bumi itu ada di bawah kita ya. Jadi makna ke bawah ini dalam tanda kutip itu adalah ke pusat bumi. Oke, jadi yang paling mudah ini sebenarnya gaya berat ya, karena gaya berat itu selalu menuju ke pusat bumi atau dalam tanda kutip itu ke bawah. Nah, maka ketika ada benda di bagaimanapun kondisi bendanya, itu gaya berat selalu ke bawah ya. Misalnya kita buat warna biru aja. Nah, benda ada di atas lantai atau ada benda di atas meja, maka gaya berat arahnya ke bawah. Ada benda yang sedang digantung, ya, gaya beratnya ke bawah. Ada benda yang berada di bidang miring, gaya beratnya ke bawah. Ada benda yang lagi ada di puncak gunung misalnya atau puncak bukit atau benda berada di puncak suatu lintasan yang berbentuk lingkaran, gaya beratnya ke bawah. Ada benda yang lagi turun berada di dasar lintasan berbentuk lingkaran, gaya beratnya ke bawah. Jadi bagaimanapun kondisinya gaya berat selalu ke bawah. Jadi gampang cara gambarnya. Oke. Jadi kita harus bisa menggambar gaya di sini. Nah, untuk nilainya teman-teman, gaya berat ini ya yang namanya nilai tentu kita berurusan dengan rumus ya teman-teman. Jadi untuk nilai itu kita lihat rumusnya.
Nah, rumus gaya berat itu cuman satu, yaitu M kali G, ya, massa kali gravitasi, ya. Walaupun nanti di bab-bab yang lain, ya, itu ada bab khusus membahas tentang gaya gravitasi, gitu ya. Itu kita akan uraikan lagi M kali G ini sebenarnya dari mana, gitu ya. Tapi di sini teman-teman cukup mengingat bahwa gaya berat itu weight itu sama dengan massa kali gravitasi, ya, dimana M itu adalah massa, satuannya adalah kilogram, G ini adalah percepatan gravitasi, ya, percepatan gravitasi, ya, satuannya meter per second kuadrat, gitu ya. Nah, untuk percepatan gravitasi bumi itu, ya, G bumi. Jadi kalau dalam soal nggak diberitahu terjadi di planet yang berbeda, berarti kita anggap terjadinya di bumi. Gravitasi itu 9,8 meter per second kuadrat, atau bisa juga 10 meter per second kuadrat. Oke, jadi kalau nggak diketahui, teman-teman pakai aja nilai yang 10, ya, biar gampang dikali-kali. Nah, jadi teman-teman, pada semua keadaan ini, ya, itu nilai gaya beratnya nggak perlu dicari lagi, pasti nilainya M kali G, M kali G, gitu ya, M kali G, M kali G, ini juga M kali G. Jadi semuanya nilainya M kali G, gitu ya. Oke, itu untuk mencari gaya beratnya. Selanjutnya kita lanjutkan pada gaya normal nomor 2. Nah, gaya normal ini bahasa Inggrisnya normal force. Jadi kita tetap menggunakan bahasa yang sama, ya. Jadi normal, ya, normal force, maka lambang gaya normal itu N. Nah, di sini teman-teman kita sudah punya dua lambang, ya, dua besaran yang disimbolkan dengan N besar. Yang pertama Newton, yang kedua gaya normal. Jadi gaya normalnya juga satuannya Newton. Jadi jangan bingung nanti, ya, misalkan dibuat N sama dengan 20N, ya, gitu ya, N sama dengan 20N. Nah, ini maksudnya gaya normal sama dengan 20 Newton, ya, itu cara bacanya, gitu ya. N yang pertama itu besaran, N yang di dekat angka itu pasti satuan, ya. Jadi cara membedakannya, kalau di dekat angka itu biasanya satuan. Oke, ingat, definisi satuan adalah yang mendampingi besaran, yang mendampingi nilai besaran. Oke. Nah, sama seperti gaya berat tadi, kita juga harus bisa mengetahui bagaimana cara menggambar gaya normal. Jadi yang pertama, arah gaya normal itu kemana? Nah, arah gaya normal itu tegak lurus. Tegak lurus, atau kalau simbol matematikanya tegak lurus itu biasanya dibuatnya begini, ya. Tegak lurus dengan bidang sentuh. Nah, jadi syarat munculnya gaya normal ini adalah bendanya bersentuhan dengan bidang, atau bendanya bersentuhan dengan benda lain. Pokoknya kalau sentuh itu berarti ada gaya normal nantinya, ya. Makanya gaya normal sering juga disebut nanti gaya sentuh, ya. Jadi selain gaya normal, bahasanya juga disebut gaya sentuh, atau bahasa lainnya gaya kontak. Jadi kalau dalam soal nanti ditanyakan tentukan gaya kontak, nah itu berarti yang ditanyakan adalah gaya normal. Oke. Nah, sekarang gaya normal ini adalah gaya yang dikerjakan oleh bidang sentuh terhadap benda. Maka kalau kita gambar ada benda diletakkan di lantai, gaya normalnya ke atas, gitu ya. Tegak lurus ke atas. Jadi gaya normal itu, teman-teman, harus tegak lurus. Jadi tegak lurus dengan bidang. Di sini lantainya horizontal begini, ya, maka tegangan gaya normalnya tegak lurus ke atas. Atau ada benda gini diletakkan, bukan diletakkan sih, ditempel ke dinding. Jadi kayak kita penghapus misalnya, ya, kita penghapus mau menghapus papan tulis, maka penghapusnya kita tempel ke papan tulis. Maka gaya normalnya itu arahnya ke kiri, teman-teman. Ya, jadi gaya normal itu arahnya ke kiri, gini, ya. Tegak lurusnya itu di mana? Tegak lurusnya tentu di sini, gitu ya. Jadi tegak lurus dengan bidang sentuh. Di sini bidang sentuhnya berbentuk dinding, gitu ya. Kemudian kalau benda di bidang miring, maka gaya normalnya miring ke sana, teman-teman, ya. Jadi miring ke sana, arahnya kemari. Nah, gaya normal itu arahnya berubah-ubah. Jadi kalau gaya berat tadi arahnya selalu ke bawah, gaya normal nggak gitu. Gaya normal itu
tegak lurus bidang. Jadi kalau bidangnya beda-beda maka gaya normalnya juga berbeda begitu ya. Maka di sini tegak lurusnya di sini lebih kurang. Nah, ini sama kalau kita buat gaya normalnya ke atas, di sini gaya normalnya juga ke atas. Ya, bagaimana kalau bendanya misalnya lagi apa ya? Lagi proses naik gunung di sini nih. Bendanya lagi proses naik gunung, maka gaya normalnya juga miring. Seperti bidang miring yang tadi gitu ya. Gini. Atau bendanya sedang proses turun gunung di sini. Bendanya sedang proses turun gunung, maka gaya normalnya itu miring ke sana. Ya, jadi pokoknya gaya normal itu selalu tegak lurus dengan bidang yang disentuh. Nah, sekarang nilainya bagaimana? Kalau gaya berat tadi nilainya sama dengan M kali G, maka nilai gaya normal atau rumus gaya normal N itu kita buat tanda tanya. Oke, kenapa tanda tanya? Karena nilai gaya normal itu nggak bisa kita langsung tentukan, oh sama dengan M kali G, ada rumusnya. Nggak. Gaya normal itu tidak ada rumus pastinya. Ya, karena gaya normal itu tergantung kondisi. Kalau kita buat ya, tergantung kondisi. Nah, untuk hal ini kita akan bahas soal nantinya ya. Karena dalam soal nanti yang akan sering ditanyakan ya seperti ini, tentukan gaya normal pada keadaan ini, atau pada keadaan bidang miring, atau pada keadaan bendanya naik gunung dan seterusnya. Jadi gaya normal ini yang sering ditanyakan nantinya di hukum Newton ini salah satunya gitu ya. Jadi gaya normal tuh nggak ada rumus pastinya, tergantung kondisi nantinya. Oke, jadi untuk ini kita pending dulu rumusnya karena nggak ada rumus pastinya. Gaya normal itu tergantung kondisi. Oke, yang ketiga gaya tegangan tali atau tension, bahasa Inggrisnya. Nah, karena bahasa Inggrisnya tension, maka lambang tegangan tali itu T, gitu ya. Kalau ditanya satuannya nggak perlu ditanya, satuannya pasti Newton. Semua gaya satuannya Newton. Nah, teman-teman, gaya tegangan tali ini syaratnya ya tentu ada tali gitu ya. Kalau nggak ada tali ya gaya tegangan talinya nggak ada. Kalau gaya normal tadi syaratnya adalah ada bidang yang disentuh. Oke, jadi kalau ada tali pada suatu sistem ya, pada suatu soal itu nanti pada suatu benda ada tali, maka pasti ada gaya tegangan tali. Nah, yang perlu diingat bahwa tegangan tali ini biasanya dalam gambar itu digambarkan dua arah ya. Jadi ini kita harus buat ya. Biasanya digambar dua arah. Kenapa bisa dua arah? Logikanya gini teman-teman. Ya, kita buat logikanya dulu lah ya biar mudah kita pahami. Misalnya ada dua orang gitu ya. Mereka sedang lomba tarik tambang gitu ya. Ini si A, ini si B gitu. Ini pura-pura aja ya teman-teman ya. Jadi ini mereka sedang main tarik tali gitu ya. Mereka sedang tarik-tarikan tali gitu kayak orang tarik tambang gitu, lomba tarik tambang. Maka gaya tegangan tali itu biasanya digambarnya begini teman-teman. T gitu. Nah, jadi ada gaya tegangan tali yang bekerja pada si A, itu arahnya ke kanan. Ada gaya tegangan tali yang bekerja pada si B, arahnya ke kiri. Jadi cara bayanginnya gini teman-teman ya, ketika main tarik tambang ini, si A merasakan talinya ketarik ke kanan karena si A tuh ditarik sama si B. Sementara si B merasakan talinya itu tegang ke kiri ya, tertarik ke kiri karena si B ditarik oleh si A. Makanya gaya tegangan tali itu digambarkan dua arah gitu ya, karena aksi reaksi sih sebenarnya gitu. Oke, jadi kalau ada sistem yang gini ya, yang pertama gitu ya, maka tegangan talinya kita buat warna biru aja ya teman-teman ya. Jadi gaya tegangan tali itu biasanya digambarnya begini, set 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 set. Nah, terus di buku-buku secara umum mereka itu sering buatnya T-nya satu buah aja. Karena TA dan TB, kalau kita kembali lagi ke gambar AB tadi, TA dan TB ini sebenarnya nilainya sama nih. TA dan TB nilainya sebenarnya sama. Maka sering ditulis itu T-nya satu buah aja seperti ini. Nah, jadi kalau kita mau mencari tegangan tali yang bekerja pada balok ya, yang biasanya itu yang akan kita lakukan nantinya. Tegangan tali yang bekerja pada balok arahnya ke atas. Tegangan tali yang bekerja pada atap arahnya ke bawah.
gitu ya. Tapi kita cuma butuh biasanya tegangan tali yang bekerja pada benda nantinya. Ya, beda misalnya seperti yang gambar kedua ini. Kalau kita gambar tegangan talinya itu begini. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri begini ya. Set. Nah, ini udah cukup untuk menggambar gaya tegangan tali. Ya, jadi gaya tegangan tali sebenarnya di sini ada 2 buah ya. Kalau teman-teman mau buat lebih lengkap sepertinya begini. T. Nah, ini gambar yang lengkapnya, yang perfectnya. Tapi kebanyakan buku tulisnya seperti ini kadang-kadang yang gambar 1. Dia buatnya T-nya 1 buah aja karena nilainya sama ya. Tapi sebenarnya ada 2 T yang bekerja di situ. Satu bekerja pada benda belakang, satu lagi bekerja pada benda depan. Nah, ini juga sama nih teman-teman. Kalau kita gambar tegangan talinya sebenarnya begini, set. Begini ya tegangan talinya. Ada T di atas, ada T di bawah. Di sini juga sama, di benda yang kanan ada T ke atas, ada T yang ke bawah. Jadi seakan-akan ada 4 buah gaya tegangan tali, padahal cuma 2 buah ya. Gaya tegangan tali T1 yang kiri, gaya tegangan tali T2 yang kanan gitu. Nah, begitu cara menggambar gaya tegangan tali. Nah, selanjutnya nilainya gimana? Nilai gaya tegangan tali ini sama seperti gaya normal. Itu tidak ada rumus pasti. Ya, rumusnya itu tergantung kondisi. Tergantung kondisi. Oke. Nah, jadi nanti nilai gaya tegangan tali justru yang ditanyakan, yang akan kita cari menggunakan konsep hukum Newton. Oke. Nah, di sini kita udah membahas tadi bagaimana cara mencari cara menggambar arah tegangan tali, bagaimana mencari nilainya yang tentu kita belum bahas di sini ya, nggak ada rumusnya, berarti kita harus pakai hukum Newton. Gaya normal juga begitu. Kemudian gaya berat arahnya ada, nilainya juga udah pasti. Jadi yang nggak pasti nilainya di sini gaya normal dan gaya tegangan tali. Nah, karena itu yang akan dipermasalahkan memang, itu yang akan dicari nanti. Oke, selanjutnya yang B, hukum Newton tentang gerak. Oke. Nah, hukum Newton ini nanti ada hukum Newton tentang yang lain ya. Jadi kita di sini di bab hukum Newton ini kita membahasnya sebenarnya hukum Newton tentang gerak, karena ada hukum Newton tentang gravitasi juga nantinya ya. Kontribusi Newton tuh ada di bidang-bidang lain juga. Makanya ini kalau lebih lengkap namanya hukum Newton tentang gerak. Nah, di sini ada 3 hukum. Ya, ada 3 hukum. Ini sebenarnya kalian juga nggak asing lagi ya, di SMP atau MTS udah pernah belajar. Yang pertama ada sigma F sama dengan 0, yang kedua ada sigma F sama dengan M kali A, yang ketiga F aksi sama dengan min F reaksi. Oke. Nah, kita bahas satu persatu. Sigma F sama dengan 0 ini dipakai saat bendanya diam ya, atau bendanya bergerak secara GLB. Ya, tentu udah pernah belajar ya GLB di semester sebelumnya. Benda yang sedang diam itu boleh pakai sigma F0. Atau bendanya bergerak tapi bergerak secara GLB. Ingat, GLB itu bergerak dengan kecepatan yang tetap atau kecepatan yang konstan. Jadi kalau bendanya bergerak masih bisa pakai sigma F sama dengan 0. Tapi syaratnya dia bergerak dengan kelajuan yang tetap. Gitu ya. Jadi sigma F0 itu dipakai, atau ini kita buat ke bawah aja ya teman-teman ya. Sorry, kita copy aja. Nah, begini. Jadi sigma F sama dengan 0 itu boleh dipakai untuk 2 kondisi ini ya. Untuk 2 kondisi, diam atau bergerak secara GLB. Gitu ya. Yang kedua, sigma Fm kali A ini dipakai saat ada percepatan ya. Jadi salah satunya pada keadaan GLBB ini pakai sigma Fm kali A, walaupun nggak terbatas pada GLBB ya, karena GLBB itu kan kondisi di mana A-nya tetap gitu ya, percepatannya tetap gitu ya. Kalau percepatannya berubah pun sebenarnya boleh pakai sih sigma Fm kali A, cuma nanti bentuknya jadi bentuk diferensial gitu ya. Itu untuk tingkat lanjut lah. Jadi intinya kalau tingkat simpelnya sigma F sama dengan 0 untuk benda diam atau bergerak dengan kecepatan konstan, sigma Fm kali A untuk benda yang bergerak dengan percepatan gitu ya. Jadi kalau udah ada percepatan, udah ada nilai A, itu berarti pakai hukum 2. Kalau nggak ada nilai A, pakai hukum 1. Gitu aja simpelnya.
Kemudian yang ketiga ini adalah gaya aksi sama dengan min F reaksi. Jadi setiap aksi, gaya aksi yang bekerja selalu ada gaya reaksi gitu ya. Jadi misalkan ada roket gitu terbang ke atas, maka itu disebabkan oleh semburan gas yang ke bawah dan seterusnya. Oke. Kita akan banyak gunakan itu sebenarnya hukum 1 dan hukum 2 di sini. Hukum 3 ini cuman pelengkap aja. Ketika kita misalkan ada gaya tegangan tali di sini tadi ya, maka tegangan tali kiri dan kanan ini sebenarnya aksi reaksi. Tegangan tali di sini dengan di sini itu aksi reaksi. Nah, itu konsep aksi reaksinya yang digunakan di sini. Tapi kalau untuk perhitungan kita nanti akan sering menggunakan hukum 1 dan hukum 2. Oke, teman-teman. Nah, ini yang paling penting di sini ya. Bukan paling penting sih, yang lain juga penting. Ini sangat penting ya. Tips menyelesaikan soal hukum Newton. Nah, selama teman-teman mengikuti tips ini, insya Allah bagaimanapun soalnya pasti selesai ya. Soal level Olimpiade pun sebenarnya menggunakan tahapan-tahapan ini. Jadi ini sebenarnya lebih ke tahapan-tahapan kita menyelesaikan soal secara teratur gitu ya. Jadi kalau teman-teman udah biasa nggak apa-apa, nanti mau dibolak-balik itu nggak apa-apa. Tapi kalau mau di awal-awal ya, ketika kita masih awal-awal belajar, itu lebih baik ikutin tahapan-tahapan ini secara teratur ya, sehingga teman-teman mudah dalam memahaminya. Oke, yang pertama apa? Yang pertama, gambar diagram benda bebas. Nah, diagram benda bebas ini sering juga disebut diagram gaya bebas ya. Jadi yang teman-teman harus lakukan apa? Ya simple aja. Kita udah pelajari yang sebelumnya adalah gambar semua gaya yang bekerja pada benda. Nah, itu intinya. Ya, diagram benda bebas ini adalah tugas kita adalah menggambar semua gaya yang bekerja pada benda. Ini nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Tapi kalau teman-teman udah biasa, nanti nggak digambar pun udah biasa ya, udah bisa membayangkan. Tapi kalau di awal-awal harus gambar yang lengkap dulu, walaupun nanti kita nggak pakai gitu ya, tapi digambarkan lengkap dulu ya, walaupun nanti pada saat kita mengerjakan soal kita nggak menggunakan semuanya gitu ya. Oke, yang kedua setelah kita gambar, yang kedua adalah gunakan sigma F sama dengan 0 atau sigma F sama dengan M kali A. Nah, kita pilihnya gimana ya? Pilihnya bergantung ini tadi ya, sigma F sama dengan 0 kalau diam atau bergerak dengan kecepatan tetap. Sigma F M kali A digunakan kalau bendanya bergerak dengan percepatan gitu ya, ada percepatannya. Maka kita boleh gunakan 0 atau M kali A tergantung kondisi. Nah, digunakannya di mana? Digunakannya pada sumbu X atau sumbu Y gitu ya. Oke, nanti kita sambil latihan. Jadi biasanya setiap soal itu minimal kita punya 2 persamaan ya, yaitu persamaan sumbu X dan persamaan sumbu Y. Jadi persamaan sumbu X bisa aja pakai sigma F0, sumbu Y bisa pakai M kali A, atau sebaliknya, itu tergantung kondisi nantinya. Oke. Yang ketiga, fokus pada variabel yang ditanyakan ya. Artinya gini, seandainya yang ditanyakan itu adalah gaya berat misalnya. Gaya berat itu arahnya ke bawah. Nah, karena ke bawah itu biasanya pada sumbu Y ya. Kalau yang ditanyakan gaya tegangan tali misalnya, gaya tegangan tali benda yang ditarik ke kanan, maka ini biasanya kita pakai sumbu X nanti. Jadi yang pertama kita fokus dulu ke variabel yang ditanyakan. Oh, yang ditanyakan ternyata ada di sumbu X. Oh, yang ditanyakan ternyata ada di sumbu Y. Kita fokus ke situ dulu. Nah, kemudian kita gunakan ya, fokus pada variabel yang ditanyakan dan selesaikan persamaan pada poin 2. Nah, jadi poin 2 tadi kita udah dapat persamaan sumbu X dan sumbu Y. Kita fokus aja ke variabel yang ditanyakan. Oke. Nah, kita substitusi dan eliminasi. Jadi kita mengerjakan soal hukum Newton ini akan banyak kita gunakan substitusi dan eliminasi nantinya gitu ya. Walaupun nggak semua soal perlu ini. Kadang-kadang pada sumbu X aja udah selesai yang ditanyakan. Ya udah, nggak perlu lagi ke sumbu X, sumbu Y, di substitusi eliminasi itu nggak perlu lagi. Oke. Jadi ini adalah tips menyelesaikan soal hukum Newton secara simpel ya gitu. Nanti kita sambilan latihan lah gini. Nah, kita ambil satu soal yang simple tadi. Nah, langkah pertama apa tadi? Ya, langkah pertama adalah gambarkan gaya yang bekerja. Nah, kalau kita punya benda seperti ini, ya tentu kita gambarkan
gaya yang bekerja pertama gaya berat ke bawah ada M kali G. Nah ini tentu kalau soal itu biasanya ya ada deskripsinya dulu di atas gitu ya. Yaudah ini kita anggap aja suatu benda bermasa M berarti gaya beratnya M kali G gitu ya. Kemudian gaya apa lagi yang ada nih? Tentu ada gaya normal. Nah untuk standarnya tentu sumbu X sumbu Y itu begini ya teman-teman. Sumbu X-nya mendatar, sumbu Y-nya tegak lurus ke atas. Nah, jadi di sini nggak ada gaya yang bekerja pada benda di sumbu X ya. Artinya nggak ada gaya yang menarik benda ke kanan, ke kiri itu nggak ada. Gitu. Maka kalau cuman ada kondisi soalnya cuman seperti ini, maka kita cukup mengerjakan sigma F arah Y aja. Nah, secara logika ini anggap aja suatu benda yang diletakkan di atas meja. Anggap aja buku diletakkan di atas meja. Nah, tentu bendanya itu diam, ya kan? Karena diam, berarti sigma F sama dengan 0. Bendanya cuma diletakkan aja di atas meja, maka bendanya nggak akan bergerak di sumbu Y ya. Artinya nggak akan naik turun gitu. Karena kecuali bendanya ditarik ke atas gitu. Nah, ini mungkin bendanya akan naik ke atas ya. Walaupun belum tentu. Kalau gaya tariknya nggak kuat, maka nggak akan naik gitu ya. Oke, karena sigma Fy sama dengan 0. Nah, standarnya begini teman-teman. Gaya yang arah ke atas positif ya. Ingat sumbu ke atas positif, sumbu ke bawah ini negatif gitu ya. Jadi gaya ke atas positif, gaya ke bawah negatif. Maka persamaannya jadi gini. N kurang W sama dengan 0. Oke, berarti N sama dengan W. Atau N sama dengan M kali G. Nah, ini dalam tahap ini kita sudah selesai mengerjakan soal. Jadi ini kita sudah mendapatkan nilai gaya normal. Ternyata nilai gaya normal pada kondisi ini sama dengan gaya berat, yaitu M kali G. Ya udah selesai. Ya, ini kita udah menyelesaikan satu soal tentang gaya normal yang ini tadi. Nah, ini tadi. Jadi kalau ditanya berapa gaya normal pada kondisi ini, berarti gaya normalnya M kali G. Dari mana M kali G? Karena dia sama dengan gaya berat M kali G, sigma Fy-nya sama dengan 0, berarti N sama dengan Mg. Begitu. Jadi gaya normal itu nggak pasti, tergantung kondisi. Nah, sekarang coba kita lanjutkan kerjakan soal nomor 2 misalnya. Nah, kalau ditanya di sini, kalau kita gambar dulu ya, ini tentu ada gaya normal di sini. Ya, ada gaya normal. Nah, apakah gaya normal ini juga sama dengan M kali G? Ya, tentu tidak, gitu ya. Nah, kita harus cari ya. Harus cari dulu nih, kalau kita gambar gaya normalnya ke atas. Kemudian gaya beratnya seperti yang udah kita pelajari barusan ya. Gaya beratnya selalu ke bawah, nilainya M kali G ya. Saya langsung buat M kali G aja, nggak buat W lagi. Nah, pada tahap ini N-nya ini nggak bisa kita buat sama dengan M kali G karena berbeda. Kalau yang nomor 1 tadi N-nya ke atas, Mg ke bawah, ini udah segaris. Karena segaris dia satu sumbu, jadi boleh N sama dengan Mg gitu ya. Nah, kalau ini nggak sama nih, N nggak mungkin sama dengan Mg karena N dengan Mg itu dia secara vektor satu ke sana satu kemari kayak gitu ya. Jadi nggak akan mungkin N itu dengan Mg ini searah sama nilainya, itu nggak mungkin gitu ya. Nah, gimana caranya? Nah, ini teman-teman harus ingat, kalau kondisinya seperti ini ya, kondisinya bidang miring, nah gitu ya. Kondisi bidang miring ini nanti sumbu X dan sumbu Y-nya juga miring mengikuti bidang miring. Jadi kalau bidang datar tadi sumbu X-nya standar ya, seperti ini, sumbu X, sumbu Y-nya seperti ini. Nah, kalau sekarang bidangnya miring, maka sumbu X-nya mengikuti bidang miring. Jadi X-nya kemari, Y-nya tegak lurus bidang X ya. Gini. Jadi kalau bidang miring sumbu X sumbu Y-nya gini. Nah, sekarang N kita lihat sama dengan sumbu Y, berarti kita buat sigma Fy sama dengan 0. Kita anggap dia nggak gerak sumbu Y ya. Dan ini nggak mungkin gerak. Kalaupun gerak, ini sebenarnya geraknya ke sumbu X ya, turun ke bawah atau naik ke atas kalaupun ditarik. Nah, sekarang N itu udah ke sumbu Y. Nah, tapi Mg kan nggak sumbu Y ya. Nah, disinilah kita perlu menggunakan ilmu vektor yang udah kita pelajari di kelas 1. Oke. Nah, di sini kita harus menguraikan nilai Mg ke sini dengan ke sini. Oke.
Nah, dalam tahap ini nilai theta, sudut theta ini sama dengan sudut theta yang di sini, teman-teman, ya. Ini ginilah, biar gampang kita perbesar. Sorry, kita perbesar dulu sedikit gambarnya. Oke, kita perbesar gambarnya. Nah, sekarang nilai tetanya teman-teman itu di sini tetanya nih ya. Tetanya adalah di sini. Nah, secara vektor masih ingat ya teman-teman, kalau kita ulang sedikit ya. Kalau di sini ada F ke sana kemari, ini uraian vektor ya. Jadi syarat mempelajari hukum Newton ini salah satunya udah bisa menguraikan vektor ya. Jadi di sini theta, maka di sini menjadi F cos theta. Di sini menjadi F sin theta ya. Buat teman-teman yang mungkin belum belajar atau mungkin nggak mungkin sih belum belajar, udah lupa mungkin ya, jadi coba lihat lagi video AM cos tentang vektor ya, bagaimana menguraikan vektor. Nah, sekarang kondisi kita adalah kita menguraikan gaya berat ya. Gaya beratnya kemari nih, gaya beratnya kemari mg ya. Kita mau menguraikan dia ya kemari dengan kemari uraiannya. Nah, sudut yang diketahui itu di mari teman-teman, di sini tuh. Nah, ingat yang di dekat sudut itu pasti cos. Jadi di sini mg cos theta, yang ke sini nanti mg sin theta. Nah, jadi setiap ada soal bidang miring nanti teman-teman, mg-nya harus diuraikan ya. Jadi ke sini menjadi mg cos theta, ke sini mg sin theta. Nah, seandainya kita mau cari gaya normal nih teman-teman. Nah, gaya normal ini kan di sumbu Y ya. Maka kita cukup mengambil ini aja teman-teman nih. Set, kita ambil. Nah, ini adalah gaya yang bekerja pada sumbu Y. Maka kita langsung tulis di sini arah ke atas itu positif. Maka sama seperti tadi, N dikurang mg cos theta sama dengan 0. Maka nilai N sama dengan mg cos theta. Nah, dalam tahap ini kita sudah bisa mencari nilai gaya normal yang bekerja pada bidang miring ya, benda yang berada pada bidang miring. Maka kalau kita isi lagi kemari, set di sini. Nah, ini kalau ditanya gaya normal di sini berapa nilainya, mg cos theta. Wah, dari mana? Dari sini. Di sini mg, yang kemari ini nilainya mg cos theta, maka N sama dengan mg cos theta. Begitu ya teman-teman. Jadi nilai gaya normal itu nggak tentu, tergantung kondisi. Nah, sekarang di nomor 3 nih, gimana nih gaya normalnya? Nah, kita gambar. Apakah gaya normal, tunggu kita buat warna biru ya, atau warna merah. Gaya normal karena bidangnya di sini, berarti gaya normalnya arahnya ke kiri di sini ya. Arahnya ke kiri. Gaya berat gimana? Gaya berat ke bawah. Ya. Nah, di sini dalam tahap ini, dalam soal seperti ini, gaya normal itu nggak dipengaruhi oleh mg ya. Kalau kita lihat di sini sekarang teman-teman, F dan N itu adanya di mana? Di sumbu X. Maka kalau kita buat sebenarnya di sini sigma Fx sama dengan 0 ya. Ini nggak gerak, kita anggap nggak gerak nih ya, karena penghapusnya ditempel di papan tulis, nggak gerak. Nah, kalau sigma Fx sama dengan 0, sumbu X ya, ingat sumbu X itu ke kanan positif, ke kiri negatif gitu ya. Maka F-nya ke kanan, N-nya ke kiri sama dengan 0, berarti F sama dengan N ya, atau sebaliknya N sama dengan F. Jadi di sini pada kondisi seperti ini gaya normalnya sama dengan gaya F, bukan gaya berat gitu. Jadi gaya normal tuh nggak tentu kondisinya. Gitu ya. Nah, selanjutnya kalau nomor 4 gimana? Ya. Nah, sampai tahap ini teman-teman, soal 1 2 3 kita selalu menggunakan ini ya, tips ini. Gambar, setelah gambar gunakan sigma F0 atau sigma M kali A. Sejauh ini kita baru menggunakan sigma F0 ya. Dan sejauh ini kita tinjaunya kalau nggak sumbu X aja, sumbu Y aja. Maka kita belum menggunakan substitusi dan eliminasi ya. Substitusi dan eliminasi itu kalau satu persamaan aja nggak cukup. Nah, ini sejauh ini satu persamaan aja udah cukup gitu ya. Tinjau sigma Fx aja udah cukup, yang seperti nomor 3. Atau seperti nomor 1 dan nomor 2, tinjau sigma Fy aja udah cukup untuk menyelesaikan masalah. Alhamdulillah, kita nggak perlu repot-repot meninjau kedua sumbu gitu ya. Walaupun di nomor 3 ini coba lihat teman-teman, kita
udah buat gaya yang bekerja pada sumbu X, juga kita udah buat gaya yang bekerja pada sumbu Y nih MG, tapi MG-nya kita nggak gunakan gitu ya, karena nggak ditanya gitu. Nah nomor 4 misalnya kita mau cari gaya tegangan tali gitu ya. Nah kita gambar gaya tegangan tali yang bekerja pada balok itu arahnya ke atas. Kita nggak perlu, boleh aja gambar gaya tegangan tali yang bekerja pada dinding, tapi nggak perlu gambar karena kita nggak perlu cari gaya yang dialami dinding, itu nggak perlu ya, atau yang dialami atap itu nggak perlu. Kita cuma perlu mencari gaya yang dialami atau dirasakan oleh balok. Nah kalau kita gambar ke bawahnya ada gaya berat. Nah di sini ada nggak gaya normal di sini? Nah tentu nggak ada karena di bawahnya ini nggak ada lantai, jadi nggak ada gaya normal. Maka di sini karena ini udah jelas sumbu Y, sigma F sumbu Y ini udah jelas juga diam karena nggak gerak gitu ya. Sigma FY sama dengan 0, maka di sini ke atasnya positif, ke bawahnya negatif sama dengan 0, berarti T sama dengan mg. Nah dalam tahap ini kita udah menyelesaikan nilai gaya tegangan tali pada benda yang digantung. Maka kalau kita kembali lagi ke konsep tegangan tali tadi, nah untuk soal seperti ini gaya tegangan tali sama dengan mg. Wah dari mana? Ke bawah ada mg, berarti T sama dengan mg. Oke begitu teman-teman. Jadi gaya normal dan gaya tegangan tali itu tidak ada rumus pasti gitu ya. Oke selanjutnya nomor 5 nih teman-teman. Oke ini kita buat sedikit seperti keadaan di kehidupan sehari-hari ya. Di sini ada lift ya. Yang tadi 1 sampai 4 ini semuanya keadaan sigma F sama dengan 0 gitu ya. Nomor 5 ini coba kita buat lengkap gitu ya. Anggap aja ada seseorang ini ya punya massa M, berarti dia punya gaya berat M kali G ke bawah gitu ya. Kalau kita gambarkan tentu ke atas ada gaya normal karena dia berdiri di lantai, maka ke atasnya ada gaya normal. Nah nggak ada gaya lain yang bekerja pada orang ini, dia cuma berdiri aja di lift. Nah yang ditanyakan tentukan N, kita buat soalnya tentukan N jika ya keadaan yang A, liftnya diam. Lift diam. Oke. Karena diam kita langsung aja sigma F sumbu Y sama dengan 0 karena diam ya, berarti ke atas positif, ke bawah negatif sama dengan 0. Maka N sama dengan mg. Jadi pada keadaan liftnya diam gitu ya, nilai N sama dengan mg di sini. Oke. Bentar agak jelek. Nah sekarang bagaimana kalau keadaannya liftnya turun gitu ya. Misalkan B-nya, sorry kenapa jadi hijau. Oke, liftnya keadaan turun, kita buat biru aja. Yang B lift turun. Nah karena turun berarti bergerak ya, bergerak turun dengan percepatan A. Percepatan A gitu. Nah jadi liftnya turun nih ke bawah dengan percepatan A. Oke. Nah karena turun ke bawah, maka kita buatnya jadi sigma F sama dengan M kali A ya, karena punya percepatan. Nah di sini teman-teman, kalau sigma F sama dengan 0, nah ini konsep yang penting ya teman-teman, ingat. Kalau sigma F sama dengan 0, positif negatifnya itu mengikuti kaidah biasa ya. Ke atas positif, ke bawah negatif, ke kanan positif, ke kiri negatif. Itu kalau sigma F sama dengan 0 mengikuti kaidah yang biasa. Nah bagaimana kalau sigma F M kali A? Nah kalau sigma F kali M kali A, positifnya itu ikut arah A. Nah ini perlu digarisbawahi teman-teman. Jadi positifnya itu mengikuti arah percepatan atau arah A-nya. Oke. Nah, di sini arah A ke bawah berarti sigma F M kali A, ini sigma F sumbu Y sama dengan M kali A. Yang positif itu gaya yang searah dengan A. Di sini gaya yang searah dengan A yang sama-sama ke bawah itu adalah mg. Berarti persamaannya mg kurang N sama dengan M kali A. Oke, dibolak-balik sedikit berarti mg dikurang M kali A sama dengan N. Kalau kita atur N-nya di kiri sama dengan M kali G kurang M kali A, kan sama aja ya.
M kali G kurang M kali A. Kita atur aja sedikit. Berarti nilai N sama dengan M. Kita keluarkan M-nya berarti dalam kurung G kurang A, teman-teman. Nah, dalam tahap ini kita sudah mendapatkan. Oke, bentar. Kita sudah mendapatkan nilai. Nah, begini. Kita sudah mendapatkan nilai gaya normal, ya, kalau liftnya turun. Oke. Nah, bagaimana kalau liftnya naik sekarang? Jadi kita buat sebelah sini aja. Yang C, lift naik sekarang, naik dengan percepatan juga sama A. Jadi liftnya naik dengan percepatan A. Maka persamaannya sigma Fy sama dengan 0. Sama dengan M kali A. Yang positif sekarang adalah N. Karena N ke atas, Mg ke bawah. Maka persamaannya jadi N kurang Mg sama dengan M kali A. Oke, di tahap ini kita tarik nafas dulu. Nah, jadi kalau sigma F sama dengan 0, kita gunakan kaidah yang biasa. Ke atas positif, ke bawah negatif, ke kanan positif, ke kiri negatif. Tapi kalau sigma F sama dengan M kali A, kita ikut positif dan negatifnya itu adalah ikut arah A. Makanya kalau percepatannya ke bawah, persamaan kita menjadi sigma, atau ini kita buat ini aja ya teman-teman ya, biar jelas. Gini, jadi sigma F M kali A-nya persamaannya jadi Mg kurang N. Ya, kalau di sini sekarang persamaannya jadi N kurang Mg. Nah, ini harus teman-teman betul-betul paham di tahap ini. Kenapa yang B Mg kurang N, yang C N kurang Mg? Karena semuanya itu mengikuti aturan positif itu gaya yang arahnya searah dengan A itu positif. Ya. Oke, gitu. Nah, sehingga kalau kita selesaikan di sini ya, kita selesaikan berarti nilai N sama dengan M kali A ditambah M kali G. Gitu kan? Berarti nilai N sama dengan M A tambah G gitu. Nah, begitu teman-teman. Jadi di sini M A tambah G. Oke, kita hapus dulu ini. Sorry. Oke, gitu teman-teman. Jadi sebagai kesimpulan ya, nilai gaya normal dan gaya tegangan tali itu tergantung kondisi dia ya. Jadi kalau diam bergerak itu berbeda. Bahkan kalau bergerak itu ke atas ke bawah itu hasilnya akan berbeda. Coba perhatikan. Kalau dia bergerak ke bawah tadi nilainya jadi G kurang A, Mg kurang A. Kalau gerak ke atas jadi Mg tambah A. Nah, kalau kita lihat lebih jauh ya, bergerak ke atas dengan bergerak ke bawah. Kalau bergerak ke bawah tadi turun, nilai N-nya G kurang A. Kalau naik ke atas nilai gayanya itu Mg tambah A. Gitu ya. Jadi kalau kita buat kesimpulannya di atas ini aja, N ketika turun itu pasti lebih kecil dari N ketika naik. Gitu ya. Jadi gaya normal pada orang, gaya normal yang bekerja pada benda atau pada orang yang naik lift itu berbeda ketika dia diam, turun dan naik. Makanya kalau teman-teman naik lift itu, ketika liftnya naik ya, kita ada rasa kayak ketekan ke bawah gitu. Jadi gaya normal yang kita rasakan itu lebih besar. Tapi kalau liftnya turun, gaya normal yang kita rasakan lebih kecil. Maka kita ada rasa-rasa kayak naik-naik ke atas gitu. Jadi kalau liftnya lagi turun, kita kayak ada dapat gaya ke atas gitu. Gitu ya. Jadi ada kayak lebih ringan gitu ya. Bahkan kalau liftnya nanti jatuh bebas ya, maka kita akan ngapung gitu ya. Oke. Nah, sebagai latihan teman-teman, coba teman-teman tes cari ya. Kalau seandainya kita punya lift di sini, kemudian di sini ada suatu benda yang digantung ya, anggap aja ini ada apa ya? Ada benda yang digantung di dalam lift, mungkin bola lampu atau apapun lah, benda digantung di dalam lift ya. Di sini nanti tentu akan ada gaya tegangan tali. Ya, kemudian ke bawah di sini ada
gaya berat. Nah, ini coba teman-teman cari tegangan tali, cari nilai T saat liftnya yang A diam, yang B naik dengan percepatan A, yang C turun dengan percepatan A. Nah, ini coba dites cari. Ya, lebih kurang nanti mirip-mirip seperti yang gaya normal tadi sebenarnya. Nah, tapi untuk latihan coba teman-teman tes cari bagaimana kondisi ya gaya tegangan tali kalau kondisi ini, kalau kondisi ini, kalau kondisi ini tuh gimana jadinya. Dan nanti dibandingkan juga yang mana yang lebih besar gaya tegangan tali, apakah ketika lift naik atau ketika lift turun ya. Jadi T ketika naik dengan T ketika turun ini lebih besar yang mana gitu ya. Kalau teman-teman betul nanti jawabnya, ini akan mudah disimpulkan melihat bentuk A tambah G atau G kurang A. Nah, lebih kurang seperti itu. Oke, baik, ini sekian untuk penjelasan soal hukum Newton. Ini bab hukum Newton. Kalau teman-teman di sekolah pakai buku sekolah, biasanya nama babnya hukum Newton, atau ada juga buku yang buatnya itu nama babnya dinamika gitu ya. Itu sama aja ya, hukum Newton atau dinamika. Nah, jadi ini bagian pertamanya tentang gaya berat, gaya normal, dan gaya tegangan tali serta hukum Newton ya. Review singkat tentang hukum Newton dan tips mengerjakan soal plus beberapa contoh soal dan penyelesaiannya gitu ya. Jadi semoga bermanfaat. Kita akhiri alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.